Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel SniperFX Community. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan arah tren ya, menggunakan support resistance dan indikator moving average ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke materi kali ini, saya infoin kepada kalian, SniperFX tidak pernah menerima yang namanya titip dana ya. Jadi kalau ada oknum di luar sana yang membuka titip dana, itu 100% penipuan ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian harap bijak dalam mengambil keputusan berinvestasi ya. Selanjutnya kita dari SniperFX juga ada grup Telegram ya, dan grup ini bersifat satu arah, khusus kita kasih analisa signal. Kalau kalian mau join silakan, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya kita juga ada broker rekomendasi, broker yang kita pakai. Jadi kalau kalian mau pakai broker yang kita pakai juga, linknya ada di deskripsi, kalian bisa buka akun di situ ya. Oke, itu aja info dari saya. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi dalam trading forex ini kita akan menggunakan chart dalam bentuk candlestick ya. Jadi kita tahu bahwasanya tampilan harga itu dilihat dari pola-pola dari candlestick ya. Jadi harga itu di range harga dan di time frame berapa harga itu bergerak, seperti itu ya. Jadi sebelum kita trading, kita harus tahu apa itu yang namanya tren. Jadi apakah itu dia trennya sedang naik atau dia trennya sedang turun. Baik dia bullish ataupun bearish ya, seperti itu. Jadi sekarang kita akan menentukan arah tren. Buat rekan-rekan sekalian, yang pertama kita lihat ialah di time frame-nya terlebih dahulu ya. Kalau kalian mau menentukan arah tren, kalian harus lihat dari time frame yang lebih besar, seperti itu. Kenapa harus lebih besar? Karena dengan time frame yang lebih besar, kita dapat melihat harga itu jauh ke depannya akan kemana, seperti itu. Histori di masa lalu. Jadi kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, kita tidak bisa menentukan ini harga akan bergerak kemana, seperti itu. Kenapa? Karena dari satu candlestick ini menentukan satu pergerakan durasi waktu ya. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya di M15, di sini kan kita lihat dia sideways ya. Di sini kita lihat dia ada sideways karena dia bergerak lurus aja ya, datar aja, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di time frame H4, 4 jam, H4, kita lihat di H4 di sini. Oke, tadi di 15 menit M15 kita lihat dia ada sideways, tapi kalau di H4 kita lihat dia dalam fase bearish, fase downtrend, seperti itu. Jadi menentukannya ialah di time frame yang lebih besar terlebih dahulu, itu saran saya. Tetapi kalau kalian mau menjadi tipikal trader yang scalping, kalau kalian scalping ya kalian bisa lihat dari time frame besar tapi masuk di entry-nya di time frame yang lebih kecil, seperti itu sederhananya ya. Jadi contoh di Euro Yen Jepang, oke, kita lihat di sini ya, kita akan tarik ya trennya terlebih dahulu. Di sini kita lihat, di sini dia kita pakai trend line, sini dia ada pergerakan yang memantul ya. Di sini dia fase sideways ya, sideways ranging ya. Jadi dia naik turun, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tren, kita tinggal tarik aja dari
ujung candlenya ke ujung candle yang lain seperti itu. Dan bisa tarik dari ekor candlenya ke candle selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di sini kita lihat dia dalam fase bullish di sini. Oke, tarik aja garis trend lainnya seperti itu. Oh, ini dalam fase bullish. Kalau kita lihat tarik trend line yang ini, dia dalam fase bearish ya, jangan turun seperti itu. Jadi dalam trading forex ini ada dua pergerakan market ya. Dia dalam membentuk trend atau dia dalam membentuk sideways. Trend itu baik dia trend naik maupun trend turun ya. Baik dia bullish maupun bearish, itu membentuk satu trend. Dan kerap kali banyak trader yang hancur di market yang pergerakannya besar ya. Jadi dia dalam fase bullish misalnya. Dan beberapa trader menganggap ini harga sudah terlalu mahal, seharusnya dia turun. Padahal ketika dalam fase bullish kita harus mencari momen koreksi untuk kita ambil peluang buy seperti itu. Jadi dia bisa koreksi di mana, dia membentuk kepala cangkulnya di mana, kita bisa ambil peluang buy. Kalau fase bearish seperti itu juga, kita ikut ambil peluang sell seperti itu. Jadi ini pelajaran dasar ya dalam menganalisa. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan moving average ya, moving average. Jadi kita lihat di sini ya. Oke. Kalian bisa pakai moving average di sini. Kalian ketik moving average ya. Jadi klik sekali. Atau kalian mau pakai dua moving average ya. Bisa kalian klik dua kali. Kalian tinggal tentukan ini moving average-nya mau di periode berapa seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, kita tambahin satu lagi moving average-nya. Oke, di sini saya pakai yang 50 dan 200 ya. 50 dan 200. Jadi kalau di sini ada namanya pergerakan moving average ya. Ini pergerakan rata-rata namanya. Atau kalian bisa set mungkin di berapa ya. Kalian mau yang di berapa? Kalian bebas. Kalian misalnya set di 20. Oke. Sini kalian satu lagi di 50 misalnya. Oke, jadi ketika kita lihat pergerakan dari moving average ini sangat mudah kita menentukan arah trennya. Kalau dia sejajar dengan candle gitu, jadi dia berbenturan terus seperti ini, dia dalam fase sideways seperti itu. Jadi kalau candlenya di bawah daripada moving average gitu, candle di bawah dari moving average, dia dalam fase bearish. Kalau candlenya berada di atas ya, kita cari dulu, ini dalam fase bearish. Oke, kita coba lihat time frame yang lebih kecil. Ini sangat jelas terlihat ya. Kalau di sini dia pergerakannya sideways ya. Kalau dia sejajar dengan candlenya seperti itu. Kita coba cari yang bullish ya. Bullish.
Oke, ini dia dalam fase bullish ya. Jadi dia candlenya ada di atas daripada moving average seperti itu. Dan di sini kalian bisa menjadikan ini sebagai support atau resisten yang dinamis ya. Jadi ketika dia menyentuh garis moving average ini, kalian bisa jadikan ini area support ya dalam fase bullish. Ketika dia dalam downtrend, ketika itu menyentuh daripada garis moving average candlenya, itu bisa jadi kalian menjadikan itu peluang sell ya. Seperti itu ya. Jadi ketika ini terjadi, dia sebagai resisten, kalian bisa ambil peluang sell seperti itu. Kalau ini dalam fase bullish, dia menyentuh, ini bisa jadi support, kalian bisa ambil peluang buy. Oke, mungkin itu aja video kali ini mengenai membaca arah tren di market menggunakan trend line dan garis moving average. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Tetap gunakan stop loss pada rekan-rekan sekalian karena stop loss itu penting ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan atau request, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, salam profit konsisten.